Tema kita pada kesempatan kali ini tentang hidup kudus. Kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa itu kudus? Secara umum, kudus itu berarti tanpa dosa dan tanpa noda. Artinya tanpa cela di hadapan Tuhan. Hidup kudus inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang percaya. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sidang jemaat Tuhan, untuk menjadi kudus setiap anak Tuhan harus mengalami apa yang disebut dengan pengudusan. Yang maksudnya adalah ditahirkan, dipisahkan, dijauhkan dari dosa dan dikhususkan bagi Tuhan. Dalam hal ini, dengan tujuan supaya kita tanpa ada perasaan tertuduh terhadap dosa sehingga mempunyai persekutuan yang karib dengan Tuhan dan layak untuk melayani Dia. Seperti ada tertulis, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang sebelumnya hidup sebagai hamba dosa, dengan menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, kini harus tidak lagi. Tetapi kita yang selayaknya menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk dipakainya sebagai senjata kebenaran. Karena Roma pasal yang ke-6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, secara garis besar pengudusan bagi setiap orang percaya itu ada dua cara, yaitu yang pertama adalah pengudusan seketika, yang kedua pengudusan sebagai proses. Tentang pengudusan seketika ini maksudnya adalah pengudusan sebagai peristiwa seketika yang terjadi saat kita bertobat, serta mengakui segala dosa-dosa kita lalu kita mengucap percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pribadi lepas pribadi sehingga pada saat itu pula kita pun telah dikuduskannya. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ditebuslah dosa-dosa kita dan kita pun diangkat, dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dan menjadi bagian dari orang-orang kudusnya. Sebab Tuhan berkata, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah. Hal yang kedua, pengudusan sebagai proses. Dalam hal ini, setelah kita dikuduskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, selanjutnya kita masuk dalam pengudusan sebagai proses.
Adapun proses ini adalah bagian yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya seumur hidupnya. Meski sudah dibebaskan dari dosa dan dikuduskan oleh darah Kristus Yesus. Ingat, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali jatuh bangun dan masih bisa berbuat dosa. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dari ayat tersebut di atas, supaya kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Artinya kita harus berusaha terus-menerus, kita kerjakan keselamatan. Ayat tersebut kita kaitkan dengan Filipi pasal yang kedua ayat ke-12 sebagai kesimpulan kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya bahwa setiap kita harus serta wajib berjuang untuk meninggalkan dosa. Bahkan kita bukan saja sekedar menghindar, tetapi kita sudah semestinya melawan dosa itu menuju pada kekudusan sebagai kehendak Allah yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengertian, atas pemaparan dan pemahaman tentang kekudusan. Bahwa setiap kami yang ingin melakukan kehendak Allah yang sempurna, kami harus hidup kudus. Hidup kudus artinya kami meninggalkan dosa yang lama, kami tidak melakukannya lagi. Kami percaya bahwa pengudusan ini adalah seketika ketika kami mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pengudusan ini pun memerlukan sebuah proses yang kami harus jalani, lalui dengan mengkaitkan bahkan dengan memakai kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami hidup kudus di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Pagari kami, bentengi kami dalam setiap tindakan, tingkah laku kami, bahkan perkataan ucapan kami, sehingga kami pun tetap layak hidup kudus. Terima kasih, berkati bangsa Indonesia, kota Malang dan sekitarnya. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkati gerejamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaikan